Sesaat lagi kita ikuti belajar di RRI bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, LPP Bone, dan UNICEF Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 1 kembali kami hadir di ruang dengar Anda di edisi hari Selasa 23 Juni 2020. Dan saya Arfiani Arif tentunya akan menemani ruang dengar Anda untuk siang hari ini hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Di program Belajar di RRI Bone yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, LPP Bone, dan UNICEF Indonesia. Dan kemarin adik-adik sekalian kita sudah mempelajari bagaimana mengekspresikan emosi oleh Ibu Yuanita. Dan untuk hari ini kita akan belajar tentang pendidikan kecakapan hidup atau PKH dengan subtema pencitraan tubuh yang positif yang akan disampaikan oleh Ibu Sidra Afriani Rahman SPD MPD yang merupakan dosen PGSD FIP UNM. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Kakak Afri. Apa kabar Bu siang hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah. Semoga semua juga baik di sana. Iya. Dan untuk adik-adik sekalian yang saat ini tengah mendengarkan program belajar di RRI Bone, saat ini kita juga sedang live di Facebook di LPP RRI Bone. Jadi adik-adik sekalian juga bisa mengikuti pembelajaran siang hari ini mengenai pencitraan tubuh yang positif. Silahkan Ibu. Ya, terima kasih Kakak Afri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, anak-anakku, siswa-siswi sekolah, rekan-rekan pendidik, dan pendengar setia Radio Republik Indonesia Kabupaten Bone ini. Jadi, pertama-tama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas berkah dan rahmat yang diberikan, serta kita mengirimkan salam dan salawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya, senang sekali, saya merasa sangat bahagia bisa diberi kesempatan dan kepercayaan untuk membawakan salah satu materi dari pendidikan kecakapan hidup ini. Ya, jadi saya harap anak-anakku bisa mengikuti sampai selesai dan semoga di rumah masih tetap sehat, ya, semangat dan sabar walaupun itu belajarnya dari rumah ya. Kita sama-sama berharap bahwa situasi pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir ya, baik itu di negeri kita maupun di seluruh dunia ya yang lagi terdampak oleh COVID ini. Ya, jadi kita perlu bangga dan bersyukur ya bahwa sudah pemerintah Kabupaten Bone, LPP Bone, Dinas Pendidikan dan UNICEF ini menginisiasi juga RRI Bone ya menginisiasi adanya edukasi pendidikan kecakapan hidup ini ya lewat sesi belajar di bersama RRI Bone. Jadi PKH ini urgensinya memang sangat penting bagi anak-anak ya, karena dalam pembelajaran ini anak-anak akan diberikan keterampilan-keterampilan hidup, pengetahuan-pengetahuan hidup yang pastinya akan bermanfaat bagi anak-anakku, khususnya dalam menghadapi tuntutan dan tantangan hidup sehari-hari. Ya, jadi mungkin sudah dijelaskan apa itu PKH, kemudian sudah belajar tentang apa itu identitas diri ya, kemudian kemarin mengekspresikan emosi. Nah,
pertemuan keempat ini materinya adalah tentang pencitraan tubuh yang positif. Jadi anak-anakku, saya harap dapat mengikuti sesi ini sampai selesai dan juga berpartisipasi dalam kuis yang mungkin sebentar ya setelah sesi ini. Ya, jadi saya jelaskan dulu sedikit tentang deskripsi dari materi pencitraan tubuh yang positif. Jadi di sini anak-anakku akan belajar tentang bagaimana cara mempertahankan pencitraan tubuh yang sehat dan positif selama masa remaja, dan diharapkan juga akan berlangsung ya sampai dewasa. Anak-anakku juga akan belajar berpikir kritis tentang apa yang anak-anakku lihat, baik itu di media cetak, media elektronik, maupun media online, yang mungkin sekarang anak-anak suka ya dan akrab dengan misalnya media sosial. Kenapa? Karena gambar-gambar, konten maupun video yang sering atau yang disuguhkan oleh media-media ini itu sering dibuat ya atau sudah diedit agar sesuai dengan ide-ide tentang kecantikan atau ketampanan yang tidak realistis. Ya, jadi di sini ada dua keterampilan hidup yang akan dieksplorasi, yaitu bagaimana anak-anakku bisa menghargai perbedaan dan juga berpikir kritis. Pengetahuan yang dieksplorasi yaitu pencitraan tubuh dan harga diri. Jadi anak-anakku yang insya Allah berbahagia, tujuan pembelajaran kita di sini yaitu siswa-siswi diharapkan dapat mengidentifikasi ya cara bagaimana gambar-gambar digital itu dapat diubah ya, dapat diedit agar sesuai dengan standar kecantikan yang tidak realistis. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu anak-anakku bisa mengidentifikasi konsekuensi negatif bila anak-anakku ikut ya dan menginternalisasi standar kecantikan yang tidak realistis ini ya, yang anak-anakku mempercayai bahwa ini adalah standar kecantikan ya. Jadi apa konsekuensi negatifnya bagi diri anak-anakku dan juga bagi orang-orang di sekitar anak. Setelah itu tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu anak-anakku bisa mengidentifikasi beberapa hal ya yang disukai tentang penampilan fisik. Jadi mengidentifikasi ini supaya anak-anakku bisa memiliki dan mempertahankan citra tubuh yang positif. Ya, memasuki masa remaja, ya baik itu bagi anak-anakku yang mungkin masih pra-remaja ya, masih belum memasuki dan mungkin ada juga yang sudah mengalami masa remaja. Nah, di sini anak-anakku akan terjadi banyak perubahan pada tubuh anak-anak, baik itu secara fisik maupun secara psikis. Ya, di sini dapat dilihat kadang anak-anak yang sudah remaja itu mereka itu sudah mulai memperhatikan penampilan fisik mereka, sudah mulai sering bercermin, sudah mulai berdandan mungkin ya, kenal kosmetik seperti ya pokoknya mau tampil cantik atau tampan ya. Nah, ketika anak-anakku sudah sadar akan penampilan fisik ini, maka anak-anakku perlu mempertahankan pencitraan tubuh yang positif. Jadi bagaimana anak-anak bisa menerima ya kondisi fisik, baik itu rupa ya, baik itu bagian tertentu dari tubuh kita ataupun tubuh kita secara keseluruhan. Jadi itulah di sini kita akan berbicara tentang pencitraan tubuh yang positif. Nah, kita mulai dari citra tubuh ya. Jadi apa sih itu citra tubuh? Ya, citra tubuh itu sederhananya yaitu bagaimana anak-anakku memandang ya, bagaimana persepsi anak-anak, cara pandang anak-anak terhadap tubuh
mereka sendiri. Jadi bagaimana cara pandang kita, persepsi kita tentang tubuh kita. Nah, cara pandang kita di sini menyangkut dengan apa yang kita pikirkan ya tentang tubuh kita ini. Apa yang kita rasakan, ya kemudian ya bagaimana kita menyikapinya. Ya, pernah tidak anak-anakku bercermin ya, melihat di cermin anak-anakku gitu ya. Apakah ketika melakukan itu merasa senang, merasa bahagia, puaskah dengan tubuh yang dimiliki, atau malah anak-anakku merasa tidak puas mungkin, merasa ada kekurangan mungkin di dalam dirinya. Ya, itu pentingnya kita memberikan anak-anakku materi tentang pencitraan tubuh yang positif. Nah, yang mana sih yang disebut dengan pencitraan tubuh yang positif? Nah, tadi citra tubuh yaitu cara pandang kita ya terhadap tubuh kita sendiri. Nah, ketika kita memiliki citra tubuh yang positif, otomatis cara pandang kita pada tubuh kita itu positif. Ya, baik ya. Kita nyaman dengan tubuh kita ini dan kita bahagia dengan tubuh kita ini. Mungkin ada kekurangan di tubuh kita ini, ya, tapi kita menerima kekurangan tersebut. Kita tidak berlama-lama bersedih dengan kekurangan itu. Malah kita mencoba untuk melihat ya, kelebihan yang ada pada diri kita untuk mengasah dan mengembangkannya. Jadi anak-anakku, pencitraan tubuh yang positif di sini anak-anakku diharapkan dapat mengembangkan rasa syukur dengan kondisi fisik yang dimiliki. Ya, tidak gampang menjelek-jelekkan tubuh. Misalnya, saya gampang gendut, saya ini kok pendek ya, gitu ya. Jadi, ya kita mungkin memiliki kekurangan seperti itu, tapi kita jangan terpaku ya, jangan menghabiskan masa remaja kita hanya karena bersedih dengan kekurangan yang kita miliki. Jangan sampai kita tidak percaya diri atau bahkan menjadi minder dalam bergaul hanya karena satu atau beberapa hal yang mungkin kurang dari fisik yang kita miliki ini. Jadi itu tadi pencitraan tubuh yang positif. Nah, mengapa anak-anakku perlu memiliki dan mempertahankan citra tubuh yang positif supaya itu tadi anak-anakku bisa lebih percaya diri ya, bisa tampil ya, tampil ke depan kelas ya. Ya, jadi lebih percaya diri di sini karena anak-anakku ya menerima apa yang dimiliki. Anak-anakku merasa puas ya dan bersyukur. Ya, jadi kita mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita ya. Mungkin hidung kita minimalis mungkin ya, pesek gitu ya. Ya, teman-teman kita hidungnya mancung. Ya, kita menerima lah. Oh iya, memang ada perbedaan di situ ya. Ada mungkin orang dengan hidung yang mancung, kita kemudian ada yang hidungnya pesek. Tapi jangan membuat kita malu dengan itu. Ya, mungkin ada yang misalnya berat badannya ideal, misalnya ya, berat badan, tapi misalnya kita mengalami sedikit kelebihan berat badannya. Nah, itu jangan sampai anak-anakku akhirnya merasa tidak percaya diri dengan keadaan tubuh anak-anakku. Ya, jadi harus ini jangan malu dengan tubuh anak-anakku dan tetap mempertahankan dan berusaha bagaimana anak-anakku bisa mencapai berat badan yang ideal ya, tapi tetap sehat, tidak menggunakan atau merubah ya, misalnya melakukan diet yang ketat gitu ya, tidak makan nasi atau makannya hanya sekali sehari, itu kan bisa memberi dampak buruk ya, baik bagi kesehatan anak-anak ya. Mungkin bisa anak-anakku bisa mungkin
mengalami MAH ya atau iritasi lambung gitu ya. Nah, mungkin bukan sekarang, tapi itu kan akan menumpuk sampai mungkin beberapa tahun ke depan ya. Jadi itu salah satu kita harus selalu mensyukuri ya apa yang dimiliki. Kemudian bila anak-anakku memiliki pencitraan tubuh yang positif, itu anak-anakku bisa lebih menikmati hidup yang diberikan. Kenapa? Karena anak-anak tidak sibuk membandingkan diri dengan orang lain, tidak sibuk membandingkan diri dengan teman-teman misalnya ya. Jadi anak-anakku betul-betul live with the best gitu ya, yang bagaimana anak-anakku mengusahakan hidup ini melakukan yang terbaik. Tidak ada halangan, misalnya kepercayaan diri atau merasa rendah diri, merasa malu. Ya, karena itu juga bisa mengurangi ya prestasi anak-anakku dalam belajar ya, atau mungkin menyebabkan kemunduran ketika anak-anakku ingin berinteraksi dengan orang lain ya. Jadi pencerahan tubuh yang positif juga ini anak-anakku berusaha untuk menjaga tubuhnya ya, dan tidak merusak ya. Jadi itu salah satu dari usaha kita untuk mensyukuri apa yang kita miliki. Jadi tidak melakukan sesuatu yang merusak tubuh kita ini. Misalnya tubuhnya kecil ya, atau kurus begitu ya, ya mungkin bisa dengan menyeimbangkan gizi, tidak dengan ya meminum misalnya obat-obatan yang kita tidak tahu apa efek sampingnya ya, baik itu untuk sekarang maupun untuk kedepannya gitu ya. Ya, baik, mungkin saya kembalikan dulu ke Kak Afri ya. Iya, Bu. Untuk jeda. Iya. Dan adik-adik, menarik sekali ya materi yang disampaikan oleh Ibu Sidra terkait dengan pencitraan tubuh yang positif. Memang kita harus mensyukuri apa yang diberikan Tuhan, jangan sampai ketidaksyukuran kita malah memberikan dampak buruk untuk tubuh kita sendiri, nanti dioplas atau mungkin melakukan diet yang ekstrim. Ini bisa menjadi masalah untuk kesehatan kita sendiri. Nah, saya ingin menyapa dulu adik-adik yang saat ini tengah menyaksikan live Facebook. Ada adik kita dari MTSN 4 Bone kelas 7 atas nama Amelia Ramadhani. Selamat siang. Kemudian selamat siang juga untuk adik kita Fatima Al-Jahra kelas 7 dari UPT SMPN 1 Kahu. Nah, untuk adik-adik sekalian, nanti Kak Fia akan membagikan link dan password di sesi ketiga kebersamaan kita. Jadi sebelum nanti Ibu melanjutkan materinya di sesi ketiga, Kak Fia akan membagikan link dan password untuk menjawab kuis program belajar di RRI Bone untuk edisi 23 Juni 2020. Jangan kemana-mana adik-adik, kita masih akan melanjutkan materi kita siang hari ini, tapi sebelum itu kita dengarkan dulu jeda berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haja Andi Samsyar Halid, SS MSI, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, menyambut dengan penuh sukacita program belajar di Radio Republik Indonesia Bone. Gagasan ini sangat kami apresiasi karena sejalan dengan program kami, yakni seluruh peserta didik tetap mendapatkan akses belajar meskipun di tengah wabah pandemi COVID-19. Program ini juga dapat memberi akses pada daerah yang selama ini belum terjangkau jaringan internet, yang merupakan kendala utama dalam pelaksanaan pembelajaran online yang kita laksanakan selama ini. Program belajar di Radio Republik Indonesia Bone juga memberikan sesuatu yang segar karena menerima materi pelajaran secara audio. Dari aspek fisiologis, metode ini efektif untuk melatih imajinasi dan ketenangan peserta didik. Untuk itu, saya mengajak kepada seluruh kepala sekolah dan guru
untuk mengajak siswanya mendengarkan program yang baik ini. Terima kasih kepada Radio Republik Indonesia Bone atas terselenggaranya program ini. Semoga kita dapat terus bersinergi dalam mewujudkan Bone cerdas, Bone maju. Jayalah selalu Radio Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ambodale, Wakil Bupati Bone, sekaligus juga Ketua PGRI Kabupaten Bone, menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya serta apresiasi terhadap program belajar di RRI. Ini menjadi sebuah gagasan dan ide yang luar biasa dalam membantu pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan siswa, dalam menambah pengetahuan dan wawasan mereka di tengah wabah corona yang sedang menimpa bangsa kita. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, sekarang ini seluruh siswa belajar dari rumah. Tentu saja hal ini dapat menimbulkan kejenuhan dan kebosanan bagi para siswa. Nah, melalui program dan terobosan belajar di RRI akan memberikan atmosfer baru dan sesuatu yang segar, karena mendengarkan materi pelajaran melalui radio tentu berbeda dengan melalui media yang lain. Semoga program ini terus dapat ditingkatkan, baik itu kemasan dan formatnya, agar lebih tertarik bagi anak-anak didik kita. Sekali lagi, atas nama pemerintah dan Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Bone, sangat mengapresiasi program ini. Dan kepada anak-anakku, para pelajar di Bone, jangan lewatkan program belajar di RRI melalui frekuensi 91 FM atau unduh aplikasi RRI Play Go dan rasakan nuansa belajar yang berbeda. Terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih kepada RRI dan tetap jaya selamanya. RRI sekali di udara, tetap di udara. Selamat kita pada selama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih mendengarkan Belajar di RRI bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, LPP Bone, dan UNICEF Indonesia. 91 FM RRI Bone pendengar, dan saat ini kita masih bersama di program Belajar di RRI Bone yang merupakan kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, LPP Bone, dan UNICEF Indonesia. Dan untuk adik-adik yang saat ini tengah mendengarkan siaran RRI Bone, adik-adik juga bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Playgo atau streaming di rri.co.id. Dan bagi adik-adik yang hari ini mungkin tidak sempat untuk mendengarkan dan menyaksikan siaran program belajar di RRI Bone, nantinya bisa menyaksikan siaran ulangnya di YouTube RRI Bone. Jadi bagi adik-adik yang mungkin saat ini tidak menyaksikan dan tidak mendengarkan, nantinya bisa disimak di YouTube RRI Bone. Dan saat ini kita juga sedang live di Facebook di LPP RRI Bone. Nah, untuk adik-adik kita akan melanjutkan materi siang hari ini terkait dengan pendidikan kecakapan hidup dengan subtema pencitraan tubuh yang positif. Silahkan Ibu. Ya, terima kasih Kakak Afri. Jadi kita lanjut ya. Tadi itu kita sudah membahas nih tentang pencitraan tubuh yang positif. Nah, kita juga harus tahu yang mana sih pencitraan tubuh yang negatif itu, ya, supaya agar kita bisa menghindari. Ya.
pencerahan tubuh yang negatif itu ya kebalikannya yang tadi ya, kita tidak memandang diri kita secara positif, tapi kita memandangnya secara negatif. Ya, mungkin pikiran kita mengatakan bahwa aduh ini banyak yang kurang nih di dalam fisik saya, gitu ya. Perasaannya menjadi sedih, tidak puas, kecewa, ya. Mungkin juga sikap adik-adik ya akhirnya merasa minder dan malu atau mengembangkan rasa rendah diri. Ya, jadi ini adalah ciri-ciri pencitraan tubuh yang negatif. Ya, jadi anak-anakku diharapkan untuk menghindari ya memiliki pencitraan tubuh yang negatif ini. Kenapa? Supaya anak-anakku bisa tumbuh, berkembang ya. Menjadi anak-anak yang cakap ya, yang bukan anak-anak yang negatif yang hanya memikirkan tentang fisik semata ya. Jadi manusia itu memiliki banyak kualitas ya, tidak hanya fisik ya. Ya anak-anakku harus memiliki pencitraan tubuh yang positif agar anak-anakku bisa tampil percaya diri ya, untuk belajar, bersosialisasi juga agar anak-anakku bisa tumbuh menjadi sosok yang akan bermanfaat baik itu bagi diri sendiri, keluarga maupun bangsa dan negara ini. Ya, jadi pencitraan tubuh yang negatif kita usir jauh-jauh ya. Jadi kita melihat diri kita positif. Ada kekurangan, jangan terpaku dengan kekurangan itu. Semua orang itu terlahir berbeda, anak-anakku. Dan tidak ada yang menjamin bahwa yang cantik itu ya yang bahagia gitu ya. Yang memiliki kulit putih itu ya mereka itu hidupnya mungkin menyenangkan setiap hari, itu tidak ada yang seperti itu ya. Jadi anak-anakku jangan sering berpikir andaikan saya berkulit putih ya, mungkin saya akan lebih bahagia atau bagaimana ya. Jadi coba kita hilangkan ya, jauhi pemikiran yang seperti itu. Ya, bagaimana sih cara anak-anakku mempertahankan citra tubuh yang positif? Ya, dengan yang pertama anak-anakku harus selalu berpikir positif ya. Kalau pikirannya positif ya insya Allah itu aktivitas ya perilaku anak-anakku juga akan positif juga ya. Jadi jangan suka mencela fisik kita, membandingkan dengan orang lain ya. Jangan sampai kita menghabiskan energi kita dalam sehari-hari hanya karena ya mengomentari atau menyayangkan kekurangan yang kita miliki. Kemudian anak-anakku cara kedua yaitu coba anak-anakku cari dan fokus pada hal-hal yang anak-anakku sukai gitu ya. Misalnya anak-anakku suka belajar bahasa, misalnya bahasa Inggris ya, itu gunakan energinya untuk mempelajari hal-hal tersebut. Anak-anakku suka fotografi misalnya, ya belajarlah fotografi. Ya, bisa juga misalnya suka memasak, ya hobi memasak, bisa mencoba berbagai macam resep ya. Jadi jangan mengurung diri di kamar ya, membanding-bandingkan, melihat di sosial media, oh ini temanku, aduh cantik sekali ini. Ya, jangan ya, itu seperti kita merasa terpuruk sendiri. Ya, jadi marilah kita memfokuskan diri ke hal-hal yang kita sukai. Ya, entah itu menambah pengalaman, ya bersosialisasi, mengikuti ekstrakurikuler, atau mempelajari sesuatu yang baru. Ya, menarikah, berbahasa, karena ini bisa menjadi salah satu yang membekali kita, ya. Untuk menjadi sosok yang mampu berkompetisi nantinya ya. Kemudian jangan pernah kembali lagi membandingkan diri dengan orang lain ya. Karena kita memang dilahirkan memiliki banyak memiliki ada yang strength ya, ada kekuatan dan ada juga kelemahan. Nah, di sini kita kekuatan kita ini yang kita asah ya.
Nah, coba anak-anakku mungkin siap dengan alat tulisnya. Coba kita gambar, ya anak-anakku bisa memilih mau menggambar perempuan atau laki-laki, atau menggambar anak perempuan maupun anak laki-laki yang anak-anakku anggap ideal. Ya, mungkin yang anak-anakku anggap cantik. Kalau perempuan, ya bisa menggambar perempuan cantik, ya perempuan yang anak-anakku anggap cantik, ataupun laki-laki yang anak-anakku anggap tampan, ya. Ya, kalau misalnya sulit menggambar, ya anak-anakku bisa mungkin menulis ya kata-kata yang kira-kira apa sih yang menggambarkan bahwa seseorang ini ideal, ya cantik atau tampan misalnya. Bisa anak-anakku lihat dari mungkin ya ada yang menganggap bahwa perempuan cantik itu yang bertubuh langsing mungkin, atau yang laki-laki tampan itu yang tinggi dan berotot misalnya, ya. Ya, itu kalau dilihat dari ukuran tubuh. Ya, mungkin ada juga yang cara berpakaian yang modern kah, ya, atau yang tradisional. Juga bahkan mungkin ada yang dengan dandanannya, ya, dandanan natural, atau ada mungkin yang menyukai yang dandanannya tebal gitu, ya, panjang dan gaya rambut, ya mungkin ada yang merasa ya menganggap bahwa perempuan dengan rambut yang panjang itu ya cantik, atau mungkin ada juga yang menganggap bahwa rambut ikal itu cantik atau menarik, ya. Nah, atau mungkin warna dan kondisi kulit, ya misalnya kulit cerah, kulit gelap, ya, atau biasa yang kita sering dengar sekarang yaitu glowing, ya, muka glowing, kulit glowing gitu, ya. Nah, atau tidak hanya fisik, ya kita bisa juga menganggap ya seseorang yang anggun, yang sopan, ya berbicaranya sopan, cerdas, ya hebat dalam diskusi itu cantik, ya. Atau mungkin dengan hobi-hobi tertentu kita juga bisa melihat mungkin ada yang perempuan yang hobi traveling, ya, atau yang hobi memasak itu ya cantik, ya. Jadi anak-anakku kalau kita lihat ya tulisan-tulisan atau gambaran anakku tentang perempuan dan laki-laki ideal ini, itu kemungkinan besar tidak ada yang sama persis, karena standar kecantikan orang itu berbeda-beda, ya. Jadi ada yang suka rambut yang keriting mungkin, ya ada juga yang suka rambut yang panjang dan menganggap anak ya perempuan yang memiliki rambut tersebut itu cantik, ya. Nah, anak-anakku jangan mau terbawa media, ya, bahwa ya biasanya kan kita kalau melihat media, melihat iklan-iklan itu, ya, yang sering menampilkan perempuan dengan wajah yang cantik dan kulit yang putih, serta tubuh yang tinggi. Nah, itu biasanya karena mereka mau mengiklankan produk, ya, produk kecantikan. Dan jangan ditelan mentah-mentah itu standar kecantikan itu, dan jangan jadikan itu standar kecantikan bagi diri Ananda, juga bagi teman-teman di sekitar kita, ya. Jadi berbicara tentang standar kecantikan, ya. Jadi standar kecantikan itu bisa dikatakan sebagai tolak ukur kita bila kita mau menyebut seseorang itu cantik atau tidak, tampan atau tidak, gitu, ya. Jadi itu yang biasanya kita lihat, ya. Nah, ini dipengaruhi baik itu oleh budaya, ya, agama, media sosial, ya, media juga mode atau fashion yang ada ini. Nah, anak-anakku, ibu ingin mengajak anak-anakku bahwa cantik itu relatif, ya, jangan mengambil standar tertentu.
Karena tidak hanya fisik, tapi juga ada kualitas-kualitas diri yang lain yang kita juga ya akan membuat orang tersebut cantik di mata kita. Ya, jadi setiap orang memiliki persepsi yang berbeda-beda, dan juga ingat kecantikan itu, fisik itu hanya bersifat sementara ya. Jadi kita mengembangkan kualitas diri yang lain. Kita juga harus menghargai perbedaan ya. Jangan bilang standar cantik itu berkulit putih. Nah, akhirnya kita merasa angkuh misalnya ya dengan kulit putih yang kita miliki dan menganggap remeh teman-teman kita yang misalnya memiliki kulit yang gelap, yaitu bukan hal yang terpuji ya, saya rasa. Jadi anak-anakku itu jangan berpikir ya, mari kita hindari pola pikir yang seperti itu. Ya, jadi jangan membandingkan, jangan body shaming ya. Bagaimana anak-anakku gampang mengkritik atau mengomentari fisik sendiri ataupun fisik teman-temannya karena sering melihat di majalah-majalah, oh yang cantik itu yang ini. Kita lihat ke dalam diri, aduh kita tidak memiliki kriteria tersebut dan akhirnya kita merasa tidak puas akan diri kita sendiri. Nah itu kita hindari ya, dan juga kita hindari melakukan sesuatu mengubah di tubuh kita ya tanpa memikirkan efek samping ya. Misalnya nih mungkin waktu remaja kita ini banyak mungkin yang mukanya jerawatan ya. Ya mungkin kita bisa menerima, oh iya masanya ya remaja memang sering memiliki memiliki jerawat ya, tapi tetap kita berusaha untuk menghilangkan itu, tapi tidak dengan melakukan sesuatu yang mungkin akan merusak wajah kita ya, misalnya memudarkan bekas-bekas jerawat atau jerawat kita dengan memakai foundation atau alas bedak yang sebenarnya kalau kita pikir-pikir itu mungkin ada efek samping dari pemakaian itu, apalagi kalau anak-anak memakainya bertahun-tahun. Jangan sampai di awal usia 30-an anak-anak sudah banyak memiliki masalah-masalah kulitnya, mudah iritasi kah, mudah merah atau flek-flek di awal 30 tahun. Ya, mungkin kita kembali ke Kakak Afri dulu untuk jeda sejenak. Baik, Bu. Ya, adik-adik, kita sudah menyimak ya materi terkait dengan pencitraan tubuh yang positif. Materi siang hari ini sangat penting untuk kita pahami tentunya, karena saat ini di lingkungan sekolah juga banyak praktek bully ya, yang dilakukan oleh teman-teman sendiri. Nah, dengan memahami materi pencitraan tubuh yang positif, tentu kita bisa saling menghargai diri sendiri dan tentunya menghargai orang lain. Ya, selamat siang untuk adik-adik semua, untuk para orang tua, begitupun dengan ibu bapak guru yang saat ini tengah mendengarkan kami ya di 91 FM RRI Bone ataupun pihak LPP Bone yang saat ini tengah memonitor siaran RRI Bone. Selamat siang juga, begitu juga dengan UNICEF Indonesia. Selamat siang semua untuk Anda, dan selamat siang juga untuk adik kita Nur Aisyah dari SMPN 3 Telus Setinge. Kemudian ada juga Nurul Faida dari SMPN 3 Awangpone dan Reni dari SMP Negeri 1 Watampone. Selamat siang semua untuk adik-adik sekalian, dan password serta linknya akan Kak Via hadirkan setelah jeda yang satu ini. Tetaplah bersama RRI Bone tentunya. Detik waktu berjalan di tengah kebahagiaan kita, virus corona melanda. Meluas mewabah, membuat semua tak menentu, merantai kita.
Janganlah bersedih, semua akan berlalu. Ayo kita lawan, jaga kebersihan sekitar kita. Mari bersatu, hilangkan cemasmu, bersama hadapi wabah ini. Hilangkan semua kepanikan untuk kita semua. Usaha dan doa, semoga Tuhan melindungi masyarakat Indonesia. Oh yeah. Cucilah tanganmu, lindungi tubuh dengan imunitas. Jaga jarak agar terhindar dari virus corona. Mari bersatu, hilangkan cemasmu, bersama hadapi wabah ini. Hilangkan semua kepanikan untuk kita semua. Usaha dan doa, semoga Tuhan melindungi masyarakat Indonesia. Yeah, yeah, yeah. Bekerja, belajar, beribadah di rumah. Mari bersatu, hilangkan cemasmu, bersama hadapi wabah ini. Hilangkan semua kepanikan untuk kita semua. Usaha dan doa, semoga Tuhan melindungi masyarakat Indonesia. Belajar, beribadah di rumah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Masih di 91 FM RRI Bone, di program belajar di RRI Bone, adik-adik dan pendengar sekalian. Dan Kak Fia bagikan untuk link menjawab kuis edisi siang hari ini adalah http://gg.gg/belajar huruf kecil semua _ RRI huruf besar 230620. Kak Fia ulangi, untuk menjawab kuis link siang hari ini adalah http://gg.gg huruf kecil semua _ belajar huruf kecil semua _ RRI huruf besar 230620. Dan password untuk siang hari ini adalah 123789. Kak Fia ulangi, password untuk siang hari ini menjawab kuis adalah 123789. Ya, selamat menjawab kuis untuk adik-adik semua. Dan kita simak materi selanjutnya masih terkait dengan pencitraan tubuh yang positif dan masih bersama Ibu Sidra Afriani Rahman SPD MPD. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih Kak Afri. Nah, sekarang Ibu mau bertanya dulu. Nah, coba siapa nih di sini yang suka selfie ya? Bukan selfie nama orang ya, tapi selfie mengambil foto diri kita. Gitu ya, atau mengambil foto diri kita kemudian membagikannya di media sosial kita gitu. Nah, kira-kira perilaku selfie seperti ini alasannya apa ya? Kenapa sih bisa populer di kalangan remaja kita sekarang ini?
Ya, jadi ada beberapa alasan ya mengapa anak-anakku yang remaja ini suka berselfie ria mungkin ya. Ya, mungkin karena mereka ingin seru-seruan dengan teman-temannya ya, merasa senang ya, serta mungkin bisa mengatasi rasa bosan misalnya ya, kalau main HP kemudian berselfie gitu ya. Kemudian mereka itu kalau misalnya sudah berselfie dan membagikan ke media sosial, kemudian di like ya, banyak yang like, banyak yang suka, banyak yang puji, ya, anak-anakku mungkin merasa baik, misalnya merasa senang, merasa bangga ya. Itu mengapa, itu beberapa alasannya. Alasannya juga mungkin ingin sekedar membagikan saja, meramaikan sosial medianya ya, untuk ini nih aku sekarang gitu ya. Nah, kira-kira nih anak-anak ketika berselfie ini ya, foto itu diedit tidak ya, atau diubah-ubah sedikit tidak untuk terlihat lebih bagus ya. Kemungkinan banyak ya yang akan menjawab iya gitu ya. Alasannya ya mungkin agar terlihat lucu atau lebih menarik ya, atau mungkin kalau ditambah atau ditutupi hal yang ini, mungkin ya ada yang ingin ditutupi dari foto selfie itu ya, mungkin anak-anakku juga merasa senang nih memamerkan di teman-temannya, baik itu lewat sosial media gitu ya. Nah, adik-adik ini kita sadar bahwa kadang kita berselfie dan hasil foto kita itu kita edit dan kita ubah ya, agar kita mungkin fotonya itu terlihat lebih menarik. Dan begitulah juga dengan gambar-gambar yang ada di media ya. Jadi diedit dan diubah agar salah satunya mungkin menarik penonton, atau juga mengiklankan sesuatu ya, agar dibeli oleh masyarakat gitu. Jadi ada beberapa hal yang kadang diubah ya dalam foto atau gambar tersebut ya, misalnya pencahayaannya diubah, warnanya diubah ya. Biasanya kita kenal dengan filter ya, ada beberapa macam itu kadang kita ubah-ubah gitu ya. Atau biasa anak-anakku itu suka memasukkan ikon-ikon ya, item misalnya telinga kelinci, mahkota di rambut, bunga-bunga ya. Bisa juga bahkan mengubah sesuatu ya, warna kulit ya, menjadi dari gelap menjadi putih, tampilan rambut juga ya mungkin diubah memakai wig atau apa ya. Kemudian warna mata, terutama warna mata itu kadang bisa diubah-ubah lewat aplikasi yang ada di handphone kita ya. Bahkan juga kita bisa menyamarkan ya, atau menghilangkan ketidaksempurnaan pada wajah kita ya, seperti misalnya menghilangkan jerawat atau menutupi ya. Jadi anak-anakku, kita saja bisa mengubah ya foto kita ini ya, agar lebih cantik ya, lebih tampan, lebih menarik lah kelihatannya. Di sini anak-anakku ketika menyikapi gambar-gambar ya, baik itu gambar teman-teman atau gambar selebrita yang anak-anak ikuti sosial medianya, jadi itu jangan terlalu dipercaya ya. Jadi jangan ikut-ikut bahwa anak-anakku ingin seperti itu. Jangan memakan mentah-mentah, oh ini putih, ini. Padahal ternyata memang ada dari gambar itu ya, sudah ditingkatkan, di-upgrade-kan ya ke pencahayaannya gitu ya. Jadi harus kita berpikir kritis menanggapi berbagai macam gambar yang kita lihat di sosial media. Jangan asal ikut-ikut saja seperti itu ya. Ya, jadi berpikir kritis ini yaitu di mana anak-anakku mampu menganalisis informasi secara menyeluruh. Analisa dulu itu gambar-gambar, video-videonya ya.
Kemudian anandaku berpikir kritis itu artinya mampu membedakan mitos dan fakta. Dan adik-adik kita jeda sebentar ya karena sambungan dengan Ibu Sidra Afriani Rahman saat ini terputus. Kita dengarkan dulu testimoni berikut ini. Saya, Boros Dehastuti Sulistianingrum, Direktur Keluarga Perempuan. Dunia nyata juga, kadang juga kita melakukan sesuatu, misalnya berdandan, ya, atau misalnya Kecakapan hidup di RRI Bone sebagai bagian dari program Berani. Kecakapan hidup sangat penting untuk meningkatkan percaya diri dan daya resiliensi bagi anak dan remaja dalam membentuk pribadi yang berkualitas dan mampu membawa perubahan positif bagi lingkungan sekitarnya. Di dalam Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak yang telah diluncurkan pemerintah Indonesia bersama Mitra Pembangunan, kecakapan hidup merupakan sebuah keharusan untuk memastikan anak mampu mengatakan tidak dan mengadvokasi teman sebayanya agar tidak mengalami perkawinan di usia anak. Perkawinan usia anak adalah bentuk pelanggaran hak-hak dasar anak karena anak akan memiliki kerentanan lebih besar dalam mengakses pendidikan, kesehatan, memiliki potensi mengalami kekerasan, bahkan menimbulkan kemiskinan antar generasi. Jadi, mari tingkatkan kecakapan hidup anak dan remaja demi mewujudkan masyarakat Bone yang mandiri, berdaya saing, dan sejahtera. Ya, pendengar dan adik-adik sekalian, kita masih bersama dalam program Belajar di RRI Bone di sesi terakhir dan kita langsung terhubung dengan Ibu Sidra. Silahkan Ibu Sidra. Ya, lanjut lagi. Jadi tidak hanya kita sering mengubah penampilan kita secara online, tapi juga dalam dunia nyata, ya kita kadang misalnya menggunakan krim pemutih, ya. Kalau misalnya kulitnya gelap, menggunakan krim pemutih, ada itu ya, krim yang kalau kita usap itu kulit kita akhirnya menjadi putih gitu. Atau mungkin menggunakan pewarna ya, atau ekstensi rambut. Ya, misalnya rambutnya hitam, ya diberikan warna, ya diubah. Ya, atau misalnya rambutnya pendek, itu diperpanjang dengan menyambung rambutnya. Itu juga salah satu, artinya mengubah ya. Ya. Atau misal juga menggunakan lensa kontak misalnya ya, yang membuat mata anak-anakku ini terlihat lebih besar ya, atau dengan memberikan warna yang berbeda. Nah, hati-hati ini anak dengan penggunaan yang seperti ini ya, jangan keseringan. Kenapa? Karena kalau anak-anakku tidak rajin ya, misalnya menggunakan lensa kontak, tidak rajin membersihkan lensa tersebut dan dipakai ya, misalnya setiap keluar pakai lensa kontak ya untuk memperbesar mata. Nah, kemungkinan itu akan memberikan efek samping bagi anak-anakku ya. Jangan sampai dengan pemakaian yang bertahun-tahun seperti itu, anak-anakku matanya bisa iritasi ya, bisa bahkan mungkin sampai katarak mungkin ya. Ya mungkin bukan sekarang efeknya muncul, tapi efeknya bisa muncul beberapa tahun kemudian ya. Ada juga orang misalnya mengubah penampilan dengan misalnya melakukan bedah kosmetik ya, misalnya sedot lemak, filter ya, jadi operasi hidung ya. Juga
atau mereka melakukan diet yang ekstrim gitu ya. Itu adalah salah satu berbagai cara bagaimana seseorang merubah ya penampilan mereka. Nah, anak-anakku, kembali lagi kita ingat bahwa kalau berpikir tentang fisik itu hanya sementara gitu ya. Bukan itu satu-satunya ya. Jadi apapun yang kita miliki kita terima ya. Self acceptance ya. Kita menerima dan mensyukuri fisik yang kita miliki ya, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang positif dan yang syukur nikmat gitu ya. Jadi poin penting dari pembelajaran pencitraan tubuh kita ini yaitu kita sadar bahwa apa yang kita lihat baik itu online atau di sekitar kita itu ya itu kemungkinan tidak sungguhan ya, tidak sesuai dengan kenyataan yang ada ya, karena sudah ada fitur edit ya, bisa juga diubah. Jadi karena yang memungkinkan orang mengubah gambar-gambar mereka ya. Jadi anak-anakku jangan membandingkan diri anak-anakku dengan gambar-gambar tersebut, dan juga jangan membandingkan anak-anakku dirinya dengan diri orang lain ya. Jadi satu-satunya orang yang harus anak-anakku bandingkan yaitu dengan anak-anakku sendiri, diri sendiri ya. Jangan membandingkan dengan selebriti atau teman sebaya ya, karena hanya akan membuang-buang waktu dan membuat anak-anakku memiliki pencitraan tubuh yang negatif. Ya, jadi satu tantangan lagi. Jadi anak-anakku coba ya kita bercermin dan memikirkan ya apa sih yang kita sukai dari tubuh kita ini ya, tidak hanya tubuh kita, apa kelebihan kita ya. Bisa juga anak-anakku bertanya ke orang tua, ke saudara atau teman ya, menyebutkan ya apa sih yang kamu suka dari saya gitu. Apa satu hal yang mereka anggap saya ini cantik dari tubuh atau diri kita. Atau mungkin misalnya kita minta teman terbaik kita ya, sahabat kita, untuk menyebutkan ya apa-apa yang mereka anggap cantik. Nah, dengan mengetahui ini semua ya, kita bisa tidak berfokus pada kekurangan yang kita miliki, tetapi kita bisa lebih fokus kepada kelebihan kita ya, dan akhirnya kita mengisi ya kehidupan sehari-hari kita ini dengan tidak berpikir negatif, tetapi berpikir positif dan melakukan hal-hal yang positif. Baik, kembali kepada Kak Afri, saya kira sekian materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sidra Afriani Rahman SPD MPD terkait dengan materi yang sangat luar biasa untuk siang hari ini, pendidikan kecakapan hidup dengan subtema pencitraan tubuh yang positif. Semoga adik-adik yang menyimak dan pendengar yang mendengarkan siaran kami di edisi siang hari ini menjadi memberikan manfaat yang banyak untuk kita semua, lebih utamanya untuk mensyukuri apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita, karena apa yang diberikan kepada kita dari Tuhan itulah yang terbaik untuk kita tentunya. Dan semoga adik-adik juga terinspirasi untuk melakukan hal-hal yang positif, tidak melakukan hal-hal yang negatif. Dan akhirnya saya Arfiani Arif dan Ibu Sidra Afriani Rahman undur diri dari ruang adik-adik dan pendengar dengan akhir ucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah mengikuti Belajar di RRI bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, LPP Bone, dan UNICEF Indonesia.